Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sandi Prasetyo Adi, dan juga Taufiq Mukaromah dan Muhammad Ulul Asmi akan menjelaskan mengenai akuntansi aset tetap, akuntansi sektor publik. Yang pertama, definisi aset tetap. Aset tetap sendiri merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan dan perlengkapan. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset tetap lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus, maka aset tetap tersebut disajikan sebagai aset tetap lainnya. Pengakuan aset tetap dalam PSAP nomor 7, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Umumnya aset tetap diukur dengan biaya perolehan. Namun apabila tidak bisa diukur dengan biaya perolehan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja dan digunakan dalam kegiatan operasi. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Berikut adalah komponen biaya perolehan yang melekat pada aset tetap, seperti tanah, harga perolehannya atau biaya pembebasan tanah, dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, dan penimbunan, peralatan dan mesin, pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Gedung dan bangunan, harga pembelian, biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sedangkan untuk jalan, jaringan, dan irigasi yang termasuk dalam biaya adalah biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, atau instalasi tersebut siap dipakai. Aset tetap lainnya yang termasuk ke dalam biayanya merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai. Prosedur aset tetap di pemerintah daerah meliputi pencatatan dan pelaporan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai. Transaksi tersebut digolongkan dalam dua kelompok besar transaksi, yaitu penambahan nilai aset dan pengurangan nilai aset. Pencatatan aset tetap harus menggunakan 3 bukti sebagai berikut, yaitu berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan bukti tersebut, PPKSKPD membuat bukti memorial. Khusus untuk belanja modal, selain mempengaruhi laporan realisasi anggaran, juga akan mempengaruhi neraca. Untuk itu, perlu dilakukan pencatatan penambahan nilai aset, baik basis kas maupun basis akrual. Saldo normal rekening buku besar aktiva tetap adalah debit. Perolehan aktiva tetap yang berasal dari pembelian akan dicatat sebanyak 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional dan penyusunan LRA. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
sesuai dengan PSAP nomor 7 paragraf 45. Jika aktiva tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan. Jika aktiva tetap diperoleh dengan pertukaran, maka diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer atau diserahkan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Mei 2012, Dinas Kesehatan membeli papan tulis elektronik untuk ruang meeting dengan harga 3 juta rupiah. Agar papan tulis elektronik ini siap digunakan, ada biaya-biaya tambahan yang harus dibayar meliputi biaya pengangkutan dan biaya instalasi masing-masing sebesar 100.000. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan akan mencatat nilai papan tulis elektronik tersebut sebesar 3,2 juta rupiah. Maka, jurnal saat bendahara pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut. Laporan operasional 1 Mei 2012, papan tulis di debit 3.200.000, kas di kas daerah di kredit 3.200.000. Untuk laporan realisasi anggarannya 1 Mei 2012, belanja modal papan tulis di debit 3.200.000, estimasi perubahan sal di kredit 3.200.000. Contoh pencatatan transaksi donasi aktiva tetap. Pada tanggal 1 Mei 2014, Pemda memperoleh donasi dari Bank Dunia berupa 5 mobil. Mobil dengan tipe dan kriteria tersebut mempunyai nilai wajar masing-masing 120 juta. Aset tersebut kemudian diserahkan kepada SKPD. Jurnal yang dibuat di akuntansi PPKD adalah laporan operasional kendaraan roda 4 di debit 1.120 juta, pendapatan donasi di kredit 120 juta. Laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal. Contoh pencatatan transaksi perolehan aktiva tetap secara gabungan. Pada tanggal 20 Mei 2014, Pemda membeli tanah beserta bangunannya dengan harga 100 juta. Ditaksir nilai tanah tersebut 40 juta dan nilai bangunan sebesar 60 juta. Jurnal saat bendahara pengeluaran membayar belanja modal di SKPD adalah laporan operasional 20 Mei 2014, tanah 40 juta di debit, gedung 60 juta di debit, kas bendahara pengeluaran 100 juta di kredit. Laporan realisasi anggaran, belanja modal tanah 40 juta di debit, belanja modal gedung 60 juta di debit, estimasi perubahan sal 100 juta di kredit. Selanjutnya merupakan contoh pencatatan transaksi perolehan aktiva tetap dari pertukaran. Pada awal tahun 2014, pemerintah daerah melakukan tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang ditukar adalah 10 juta rupiah, sedangkan nilai pasar tanah yang didapat adalah 15 juta rupiah. Kekurangan sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Jurnal pada saat bendahara pengeluaran membayar belanja modal di SKPD adalah: yang pertama, pada laporan operasional tanggal 20 Mei 2014, nilai tanah yang baru berada di debit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian mengkredit tanah yang lama, tanah yang ditukar, yaitu sebesar 10 juta rupiah sesuai dengan nilai pasarnya. Kemudian kredit kas bendahara pengeluaran sejumlah 5 juta rupiah. Karena terdapat pengeluaran atau arus kas keluar, maka kita melakukan pencatatan jurnal anggaran. Pada laporan realisasi anggaran di tanggal 20 Mei 2014 dengan mendebet akun belanja modal tanah sebesar 5 juta dan kredit estimasi perubahan sal sebesar 5 juta. Nominal ini sebesar atau sejumlah kas yang dikeluarkan, yaitu 5 juta rupiah. Yang ketiga, pencatatan akuntansi pemeliharaan dan penyusutan aktiva tetap. Pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan
ke dalam belanja modal atau capital expenditures dan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditures. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan atau dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk ke dalam kategori ini. Misalnya, penambahan 1 unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki merupakan belanja modal. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset, atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contohnya, mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan secara besar-besaran. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal yang nantinya dikapitalisasi menjadi aset tetap apabila memenuhi seluruh kriteria berikut. Yang pertama, manfaat ekonomi atas barang atau aset tetap yang dipelihara. Di antaranya, menambah nilai ekonomis atau efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, dan atau bertambah kapasitas produksi. Yang kedua, nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang atau aset tetap tersebut, material, atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Berikutnya, penyusutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Jurnal penyusutan ini disusun setiap tahun. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan, merupakan divisi menurut PSAP nomor 7. Sedangkan penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional, sesuai dengan PSAP nomor 7 paragraf 54. Dalam PSAP nomor 75 paragraf 55 dijelaskan bahwa penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa atau servis potensial yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan terdapat 3 metode, yaitu metode garis lurus atau straight line method, metode saldo menurun ganda atau double declining balance method, dan yang ketiga adalah metode unit produksi atau unit of production method. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Untuk tabel masa manfaat dari masing-masing aset tetap dapat kita simak dalam buku Profesor Erlina halaman 269 sampai dengan 272. Berikut merupakan contoh dari transaksi akuntansi pemeliharaan aset tetap. Pada tanggal 25 Mei 2014 dilakukan renovasi gedung kantor dan telah dilakukan pembayaran sebesar 120 juta rupiah dengan SPM nomor 2550 dan SP2D nomor 810. Bagian penanggung jawab barang melakukan pencatatan atas renovasi tersebut sebagai penambah nilai gedung kantor karena nilai renovasi tersebut menambah nilai manfaat dari gedung. Jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut, yang pertama jurnal akrual atau untuk laporan operasional pada tanggal 25 Mei 2014 mendebet
akun gedung sejumlah 120 juta dan mengkredit akun RK PPKD sebesar 120 juta rupiah. Kemudian karena terdapat pengeluaran kas atau pembayaran, maka kita catat dalam laporan realisasi anggaran menggunakan jurnal anggaran, yaitu tanggal 25 Mei 2014 mendebet akun belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor sebesar 120 juta rupiah serta mengkredit akun estimasi perubahan sal sebesar 120 juta rupiah. Nilai gedung akan bertambah karena renovasi tersebut menambah nilai manfaat dari gedung, sehingga diakui sebagai belanja modal. Contoh pencatatan transaksi penyusutan aktiva tetap. 1 Januari 2014, pemerintah daerah memiliki bangunan dengan harga beli 120 juta rupiah. Ditaksir memiliki umur ekonomis 12 tahun dengan nilai residu sebesar 0. Metode penyusutan adalah garis lurus. Penyusutan gedung per tahun adalah 10 juta. Jurnal untuk penyusutan akhir tahun adalah tanggal 31 Desember 2014 mendebut akun beban penyusutan sejumlah 10 juta rupiah serta mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 10 juta rupiah. Tidak terdapat jurnal anggaran karena tidak ada arus kas masuk maupun keluar. Kemudian contoh yang kedua, asumsikan papan tulis elektronik senilai Rp3.200.000 mempunyai masa manfaat 5 tahun dengan nilai residu Rp200.000. Metode penyusutan adalah metode garis lurus. Jurnal untuk penyusutan akhir tahun adalah 31 Desember 2014 mendebet akun beban penyusutan sebesar Rp600.000 dan mengkredit akumulasi penyusutan sebesar Rp600.000. Nilai ini diperoleh dari harga perolehan papan tulis elektronik sebesar Rp3.200.000 dikurangi dengan nilai residu Rp200.000, kemudian dibagi dengan masa manfaat dari aset yaitu 5 tahun, sehingga penyusutan per tahun sebesar Rp600.000. Tidak terdapat jurnal anggaran karena tidak ada arus kas masuk maupun keluar dalam transaksi ini. Keempat, pencatatan akuntansi pelepasan aktiva tetap. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, sesuai dengan PSAP nomor 7 paragraf 77 sampai 79. Contoh dari transaksi penghentian aset tetap. Yang pertama, jurnal penghentian aset tetap dilakukan dengan mendebet akun akumulasi penyusutan aset tetap dan mengkredit akun aset tetap. Tidak terdapat jurnal anggaran karena tidak ada penerimaan maupun pengeluaran kas. Kemudian jurnal penghapusan aset tetap, pelepasan karena penghapusan. Jurnalnya sama, yaitu mendebet akun akumulasi penyusutan aset tetap serta mengkredit akun aset tetap, serta tidak terdapat jurnal anggaran. Pelepasan karena pertukaran atau penjualan. Apabila aset tetap dilepas karena pertukaran atau penjualan, maka jurnal yang dibuat adalah dengan mendebet akun akumulasi penyusutan aset tetap, kemudian mendebet akun aset tetap untuk aset tetap yang baru, kemudian ada kerugian atas pertukaran aset tetap serta mengkredit akun aset tetap lama yang ditukar. Dalam transaksi ini apabila tidak ada pengeluaran maupun penerimaan kas, sehingga tidak ada jurnal anggaran yang dibuat. Selanjutnya, transaksi penghentian aset tetap
Dengan persetujuan DPRD 1 Desember 2014, pemerintah daerah menghentikan penggunaan aset tetap kendaraan dengan cara dijual sebesar Rp20 juta kepada pihak lain. Diketahui harga perolehan kendaraan sebesar Rp50 juta dan akumulasi senilai Rp20 juta. Untuk pencatatan penghentian penjualan aset tetap di SKPD, jurnal dibuat sebagai berikut. Jurnal tanggal 1 Desember 2014 mendebet akun kas di bendahara penerimaan sejumlah Rp20 juta. Jumlah ini senilai dengan jumlah kas atau nilai kas yang diterima. Kemudian akumulasi penyusutan di debit sebesar Rp20 juta. Defisit penjualan aset tetap sebesar Rp10 juta dan mengkredit akun kendaraan sebesar Rp50 juta. Nilai dari defisit penjualan aset tetap di sini diperoleh dari nilai dari aset tetap yang dijual dengan harga yang diperoleh atas penjualan aset tetap tersebut. Selanjutnya jurnal anggaran. Karena terdapat penerimaan kas, maka kita menyusun jurnal anggaran. Tanggal 1 Desember 2014, estimasi perubahan saldo debit sebesar Rp20 juta serta mengkredit akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah atau lain-lain PAD yang sah senilai Rp20 juta. Baik, selanjutnya saya Muhammad Ul Azmi, NIM 171 akan melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya yaitu ada hal-hal khusus aktiva tetap. Yang pertama, penilaian awal aset tetap. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada aset tersebut. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang dengan tanpa nilai yang mungkin pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat berjalan kaki. Untuk keperluan penyusunan neraca suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya, yaitu setelah tanggal neraca awal. Atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehannya tidak ada. Selanjutnya yaitu ada konstruksi dalam pengerjaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati suatu periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai aset tersebut selesai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah diselesai, dibuat atau dibangun, dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, dan yang kedua adalah dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehannya. Nah, ini ada contoh transaksi. Yang pertama, pada tanggal 10 Maret 2014 dilakukan pembayaran termin 1 pembangunan gedung senilai 50 juta. Diketahui sampai akhir 2017 gedung tersebut belum selesai. Nah, jurnal saat bendahara pengeluaran belanja modal di SKPD sebagai berikut. Ya, untuk laporan operasionalnya
yaitu konstruksi dalam pengerjaan debit 50 juta, kas di bendahara pengeluaran kredit 50 juta. Lalu untuk di laporan realisasi anggarannya, belanja modal gedung debit 50 juta, estimasi perubahan sal kredit 50 juta. Yang nomor 2, pada tanggal 20 Mei 2014, gedung tersebut telah selesai dibangun dan telah diserah terimakan yang diikuti dengan pembayaran termin 2 sebesar 60 juta. Nah, jurnalnya untuk yang di laporan operasional, konstruksi dalam pengerjaan 60 juta, di debit, kas di bendahara pengeluaran kredit 60 juta, gedung debit 110 juta, dan konstruksi dalam pengerjaan kredit 110 juta. Lalu untuk laporan di LRA-nya, belanja modal gedung 60 juta, estimasi perubahan sal 60 juta. Selanjutnya yaitu penilaian kembali aset tetap. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang mungkin penilaian dibeli, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penilaian kembali atau revaluasi aset agar aset tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional dalam PSAP nomor 7 paragraf 59. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan. Yang pertama yaitu dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap. Yang kedua, tanggal efektif penilaian kembali. Selanjutnya, jika ada nama penilai independen. Selanjutnya, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. Selanjutnya, nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Selanjutnya itu aset bersejarah. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contohnya dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah. Yang pertama, nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarah tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Yang kedua yaitu peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual. Yang ketiga, tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. Selanjutnya, sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai, biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Yang selanjutnya itu ada pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilai yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Selanjutnya, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, informasi penyusutan.
Selanjutnya ada eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Selanjutnya kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap. Selanjutnya jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Selanjutnya jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Selanjutnya nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya. Selanjutnya jumlah biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya uang muka kerja yang diberikan. Selanjutnya retensi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.